Oke, kita menunggu untuk postingnya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat teman-teman sekalian? Kalau sudah, mungkin boleh memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang sudah disinggung oleh Kak Olivia tadi, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai menggambar karakter dari manga. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke isi presentasinya, pertama-tama saya akan memberitahu terlebih dahulu apa aja sih yang akan kita lakukan pada kegiatan hari ini. Jadi workshop kali ini itu dibagi menjadi 3 sesi, teman-teman. Untuk sesi pertama, kita akan presentasi mengenai dasar-dasar apa itu manga, jenis-jenisnya, dan lain-lain. Sesi ini akan diadakan mulai dari pukul 10 hingga pukul 10 lewat 10. Kemudian untuk sesi keduanya dibagi menjadi 2 tahap. Pada tahap pertama, kita akan melakukan praktek menggambar ekspresi dari karakter manga yang akan dilaksanakan pada pukul 10 lewat 10 hingga 10 lewat 20. Sedangkan untuk tahap keduanya, ya ada apa? Oke, saya lanjut aja. Yang enggak tadi ketutupan tulisan. Oh, ada yang ketutupan. Sudah ya. Tahap keduanya kita akan melakukan praktek membuat karakter dari manga yang akan dilaksanakan pada pukul 10 lewat 20 hingga pukul 10 lewat 40. Nah, untuk sesi ketiga sekaligus terakhir ini merupakan yang paling seru nih, di mana kita akan melakukan interpretasi karya yang akan dilaksanakan pada pukul 10.40 dan hingga pukul 11. Tentunya di sesi interpretasi karya kita nggak akan cuma gambar-gambar dong, pastinya ada lomba dan juga ada hadiahnya nih Kak, pasti ada hadiahnya. Hadiahnya apa Kak? 50. Oke, pasti seru banget. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu ketentuan dari pelatihan hari ini. Nah, jadi pelatihan manga kita itu akan dilakukan selama 60 menit atau 1 jam, dan pelatihan dibagi menjadi 3 sesi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Adapun yang harus kalian persiapkan adalah kertas gambar atau kertas PS, serta penyediaan alat-alat gambar seperti pensil, penghapus, spidol, ataupun warna kalau kalian mau untuk mewarnai hasil karyanya nanti. Pastinya akan lebih maksimal kalau diwarnain kan? Nah, jadi setelah kita mengerjakan di waktu sesi ketiga nanti, kita juga akan diberikan waktu tambahan untuk memotret karya hasil yang sudah kalian gambar untuk kemudian di-upload di Instagram pribadi. Nah, waktunya sendiri akan diberikan hingga pukul 11 lewat 15. Adapun dalam penguploadannya nanti diwajibkan untuk mengetak Instagram SMPK Santa Agnes dan juga SMK Santa Agnes dengan hashtag sebagai berikut, yaitu Kelas Inspiratif Gambar Manga 2021. Nah, untuk pemenangnya sendiri akan diambil 5 karya terbaik untuk mendapatkan hadiah voucher pulsa sebesar 50.000. Maka dari itu kan hadiahnya lumayan banget nih. Jangan lupa untuk di screenshot ya ketentuannya, nanti kalian lupa lagi hashtag dan hashtagnya apa. Sekali lagi jangan lupa untuk di screenshot ya, atau dicatat juga boleh. Dan jangan lupa untuk mengikuti lomba hari ini. Kak, mau bertanya Kak. Iya, silakan. Itu untuk kertas gambar atau kertas HVS apakah harus dipotong Kak? Enggak, terserah kalian aja mau ukurannya seberapa. Tapi kalau saya pribadi menyarankan untuk jangan terlalu besar karena waktu kita itu terbatas. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain mengenai ketentuan pelatihan hari ini? Tidak ada Kak. Boleh Kak. Oh, boleh. Boleh. Kak, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Jadi untuk 5 karya terbaik itu mendapatkan hadiah voucher pulsa sebanyak 50.000, itu lewat OVO atau gimana? Nanti akan diberikan informasi tambahan ya kalau kalian sudah dipilih sebagai pemenang. Dan berdasarkan dari apa, Kak? Berdasarkan dari yang pertama adalah kerapian, kemudian kreativitas, dan yang pasti dan tidak kalah penting adalah bagaimana cara kalian untuk memotret hasil karya tersebut. Jadi nanti fotonya jangan ngasal ya, perhatikan lightingnya juga, backgroundnya, dan juga posisi kamera. Oh, ya Kak, makasih. Oke, sama-sama. Apa ada pertanyaan lain?
Baik, nah, kalau nggak ada, kalau gitu sebelum kita praktik menggambar, pastinya kita harus tahu dulu dong apa sih itu manga. Jadi manga itu merupakan komik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang. Sedangkan untuk sejarahnya manga sendiri itu bermulai dari gulungan yang berasal dari abad ke-12 yang mendasari gaya membaca dari kanan kiri yang digunakan di Jepang saat ini. Nah, hingga pada tahun 1798 dipublikasikanlah karya manga pertama yang berjudul Shiji no Yukikai karya Santo Kyoden. Dan pada awal abad ke-18 mulailah bermunculan manga-manga generasi awal lain. Misalnya manga Hyakujo dan juga Hokusai pada tahun 1814. Sementara dalam perkembangan manga hingga saat ini, manga telah menjadi komoditas utama industri penerbitan di Jepang sejak tahun 1950. Dan pada tahun 1995, pasar manga di Jepang telah mencapai 580 miliar yen atau sekitar 7 miliar US dollar. Dengan penjualan tahunan sekitar 1,9 miliar produk manga. Adapun manga-manga yang terkenal pada saat ini, terutama di kalangan remaja, diantaranya adalah manga Haikyuu, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, dan juga Boku no Hero Academia. Oke, tadi kan saya udah sempat singgung sedikit nih mengenai sejarah manga. Maka dari itu saat ini teman saya, Kak Olive, akan menjelaskan apa sih dari mana sih manga itu berasal secara lebih dalam dan juga detail. Ya, terima kasih Kak Tasya dalam pembukaannya. Ya, sekarang adalah sejarah manga dan perkembangannya. Saya akan menjelaskan secara detail lebih dalam. Ya, sejarah manga dikatakan bermula dari gulungan yang berasal dari abad ke-12. Manga atau shoujoga secara harfiah artinya adalah lukisan bebas atau lukisan yang digambar semaunya tanpa ada tujuan atau tanpa ada cerita. Pada awalnya, manga berasal dari Chojun Jinbutsu Giga, karya Toba Shoujo Kakuyu, seorang pendeta Buddha pada zaman Heian. Ia melukis wajah binatang dengan kuasa menggambarkan raut wajah senang, sedih, dan takut. Di situ terlihat ada contohnya, seperti ada 3 kodok ya, itu sedang menari, dan ada kelinci. Lalu pada tahun 1960-an, sering dengan meningkatnya pendapatan ekonomi Jepang, perusahaan penerbitan komik menyadari bahwa pasar untuk buku komik dan majalah komik telah berkembang, dan jumlah komik pun meningkat. Pada tahun 1963, Tezuka membuat animasi televisi untuk pertama kalinya dan menjual karakter animasi tersebut untuk menutupi biaya produksinya. Karya-karyanya sukses besar di pasaran dan di luar negeri, yang antara lain seperti Astro Boy dan Jungle Emperor. Nah, manga-manga pertama ini itu manga yang menginspirasi oleh manga lain sampai sekarang ini. Ya, sebentar, tadi ada error dari presentasinya. Ya, saya jelaskan secara bisa saja. Antara tahun 1950 dan 1969, pengaruh manga menguat dengan kelahiran 2 genre pemasaran utamanya. Manga shonen untuk anak laki-laki dan manga shoujo untuk anak perempuan. Laki-laki muda termasuk pembaca manga paling awal setelah Perang Dunia Kedua. Sejak tahun 1950-an dan seterusnya, manga shonen berfokus pada topik-topik yang dianggap menarik bagi anak laki-laki seperti robot atau mecha, sci-fi, dan petualangan pahlawan-pahlawan. Dari genre utama ini muncul 2 lagi, yaitu manga seinen yang ditargetkan untuk pria muda dan seijin untuk pria dewasa. Oke, kan kita tadi udah bahas nih apa sih itu manga dan dari mana manga berasal. Nah, sekarang kita juga akan membahas jenis-jenis art style manga berdasarkan genrenya. Di sini kami mengambil 4 contoh genre ya. Nah, yang pertama itu adalah sport. Di genre sport sendiri kami mengambil contoh manga Haikyuu, di mana karakter-karakter dari manga sport biasanya memiliki postur tubuh yang tinggi dan juga ideal, serta muskuler, di mana kita bisa melihat detail-detail garis ototnya. Kemudian di halaman-halaman manganya juga biasanya menggunakan banyak line action, atau salah satu efek yang paling terkenal pasti kalian tahu, efek keringat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah genre slice of life. Di sini kami mengambil contoh manga di Shoujo, di mana dalam manga-manga slice of life itu biasanya art style-nya itu lebih santai, sehingga bentuk tubuh dan bentuk wajahnya itu jauh lebih sederhana dan tidak terlalu realistis. Yang kedua, biasanya mereka menggunakan 2 shade shading dalam pewarnaan, yaitu hanya base color dan juga shadow. Ya, lalu ada dark fantasy. Kita mengambil contoh dari anime terkenal Attack on Titan.
Nah, di sini dilihat dari stylenya itu semi realistis. Jadi matanya itu jelas, hidungnya jelas, dan pola rambutnya itu yang rumit juga. Nah, di situ juga terdapat 4 shade shading, yaitu shading yang terdapat mendetail. Lalu seperti ada shadownya lagi, nah base color, lalu juga ada highlight. Nah, itu memberi kesan yang gelap dan suram pada animenya, sehingga manga ini terkesan lebih serius. Lalu ada adventure. Kita mengambil contoh Jujutsu Kaisen. Di manga ini terdapat banyak detail pada penggambarannya. Di situ bisa terlihat pola rambutnya yang jelas dan juga seperti garis-garis pada tangannya itu. Lalu anatomi yang proporsional di manga adventure ini, anatominya itu harus bagus, jadi terlihat jelas biar tambah actionnya itu lebih kerasa gitu. Iya, benar banget nih Kak. Nah, tapi selain dibagi berdasarkan gendernya, art style itu juga dibagi berdasarkan gendernya. Pastinya nggak mungkin dong antara karakter laki-laki dan perempuan memiliki postur dan bentuk tubuh yang sama. Nanti nggak bisa dibedain. Jadi untuk karakter manga perempuan sendiri biasanya memiliki bentuk tubuh yang lebih slim dan juga curvy, di mana bentuk badannya cenderung seperti hourglass. Sedangkan bila dilihat dari aspek wajahnya, perempuan memiliki wajah yang lebih bulat. Jadi penarikan sudutnya itu jauh lebih lembut ya, dan matanya juga pasti memiliki lashes, lebih banyak highlight pada pupilnya, dan juga berbentuk lebih bulat. Ya, lalu ada gender laki-laki. Laki-laki dalam manga ini lebih memiliki tubuh yang berbentuk kotak atau trapesium. Ya, di situ terlihat karena jika wanita itu memiliki tubuh yang curvy, tentu laki-laki harus memiliki tubuh yang lebih rough, yang lebih kasar. Anatominya terlihat kasar itu tadi. Jadi di situ terlihat seperti ada goresan ya antara otot dan juga detail yang mendetail. Nah, dalam segi wajah, laki-laki memiliki wajah yang lebih berbentuk. Seperti terlihat itu, rahangnya itu lebih terlihat lebih lancip daripada perempuan. Jadi tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Iya, benar banget. Kemudian di sini kita bisa melihat nih ada beberapa contoh karakter manga mulai dari genre sport, action, slice of life, dan lain-lain. Wah, masing-masingnya unik-unik banget nih Kak. Gimana menurut Kak Oli? Ya pasti Kak Lesha, itu unik sekali. Jadi seperti genre slice of life itu lebih memiliki style yang simple. Itu makanya bulat itu lucu-lucu. Lalu genre yang action, adventure itu lebih memiliki garis yang mendetail gitu ya. Jadi line effects-nya banyak, efeknya juga banyak. Lalu juga ada genre sport itu lebih aktif gitu. Badannya itu proporsional, anatominya itu bagus. Iya, benar banget nih Kak. Jadi setiap art style dari manga itu masing-masingnya unik dan indah-indah banget. Tapi sebelum kita bisa membuat karakter yang sekompleks dan sebagus itu, pastinya kita harus bisa bikin dasarnya dulu nih. Apalagi kalau bukan ekspresi wajah. Maka dari itu pada tahap kedua nanti, tepatnya pada tahap pertama, kita akan mulai belajar untuk mempraktekkan bikin ekspresi dulu, khususnya chibi. Setelah kita bikin chibi, baru kita akan mulai ke bikin secara utuh ya Kak? Iya, ini contoh karakter chibi. Jadi di situ sudah terlihat ciri-cirinya bagaimana. Chibi itu sudah mengutamakan kelucuan. Jadi chibi ini biasanya digunakan untuk sebagai comical relief atau comedy relief. Jadi seperti saat Elsa habis berantem gitu, selalu manga itu selalu menggunakan karakter chibi untuk lucu-lucuan biar sudah lega gitu. Nah di situ dilihat ciri-cirinya itu kepalanya lebih besar dan badannya itu kecil. Nah itu sudah terkesan lucu gitu loh, imut. Oke, jadi ini chibi itu versi imut dari karakter manga ya Kak? Iya, benar sekali. Nah oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke sesi kedua pada hari ini. Dimana kita akan langsung coba praktek gambar ekspresi secara live. Maka dari itu untuk teman-teman yang belum menyiapkan peralatannya, boleh banget diambil dulu sekarang, siapin spidol, pulpen, pensil, atau apa aja yang kalian butuhin supaya nanti nggak bolak-balik. Dan di sini kalian akan menggambar sama aku untuk menggambar ekspresinya. Oke, apakah kertas saya sudah terlihat? Kak, ini gambar berapa ekspresi? Nah, jadi tepatnya pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk gambar 3 ekspresi. Kalian bisa pilih dari referensi yang sudah kami siapkan atau mau bikin ekspresi sendiri juga boleh banget. Boleh banget. Itu terserah dari kreativitas kalian sendiri.
Oke, untuk teman-teman, saya sarankan untuk pakai pensil terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah buat kerangkanya karena kalau pakai pensil nanti takutnya banyak yang nggak melihat. Oke, maka dari itu langsung aja kita mulai menggambar. Sini kalian bisa lihat ada contoh rangka chibi di situ. Kalau Kak Olive sendiri punya tips nggak sih dalam menggambar chibi? Oh, ada tentunya. Nah, dalam penggambaran karakter chibi ini pasti dimulai dari rangka dulu. Kepalanya yang besar itu dibulat. Lalu juga matanya yang besar. Itu selalu menjadi ciri khasnya chibi. Jangan lupa dipin akunnya Kak Olive. Oke, untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk ngepin akunnya Kak Olive ya, supaya kalian bisa lihat referensinya dan nggak keganti-ganti sama fokus yang lain. Di sini aku langsung mulai ke penggambaran alisnya dulu. Tapi kalian juga boleh mulai dari bagian apapun yang kalian suka, entah itu matanya atau mungkin mau buat rambutnya dulu juga nggak apa-apa. Kalau Kak Olive nih udah belajar gambar dari kapan sih? Ya, saya sudah belajar gambar itu sejak TK ya. Ya, saya bermula dari TK itu sedang ngasal-ngasalan bentuknya karena masih kecil. Itu soalnya masih ya coba-coba saja. Lalu ini mulai saya niatin itu sejak SMP sampai sekarang. Gimana kalau Kak Tesya sendiri ceritanya bagaimana? Kalau aku juga sebenarnya udah suka gambar dari kecil, tapi baru bener-bener latihannya pas SMA. Maka dari itu, skillnya Kak Olive pastinya udah lebih jago ya dari saya. Ya, tentunya, tapi skill kita itu beda-beda, jadi jangan disamain. Tapi tentunya kita semua di sini itu belajar. Bener banget, jadi setiap skill itu, setiap art style punya keindahannya masing-masing. Maka dari itu, jangan khawatir kalau kok art style saya beda dari temen. Ya nggak apa-apa, karena memang itu uniknya dari kesenian. Kita bisa menciptakan karya yang berbeda, tapi semuanya tetap indah. Ya, jadi, oh ya, Kak Lesya, itu media gambar yang sering dipakai Kak Lesya itu apa ya? Kalau aku jujur lebih suka ke media kertas. Kenapa? Kalau kanvas itu biasanya kan ada lebih kasar gitu, maka dari itu sketsanya juga lebih susah kalau di kanvas. Benar sekali. Kalau Kak Olive sendiri gimana? Iya, sama. Saya juga lebih sukanya itu di kertas, media kertas atau enggak watercolor paper. Karena watercolor paper itu memiliki tekstur yang lebih rough gitu, yang lebih wow. Jadi goresan pensilnya itu bisa terasa. Lalu juga digital art ini baru saya coba-coba akhir tahun ini. Oh, berarti kakak artis digital ya? Mungkin boleh ini kasih tips sedikit gimana sih cara gambar digital? Ya, digital itu gimana ya? Jadi awalnya itu sketsa dulu. Itu seperti tradisional tapi memiliki alat-alat yang berbeda. Karena alatnya itu yang di digital lebih lengkap. Oh iya, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab sambil kita berkompromi juga. Oke. Kak mau tanya Kak, Ya, silakan. itu gambar chibinya harus dari karakter yang beneran ada di manga atau bikin sendiri boleh Kak? Mau bikin sendiri malah bagus loh. Kalian bisa bikin chibi diri kalian sendiri misalnya. Pokoknya tuangkan aja kreativitas kalian pada kesempatan kali ini karena saya yakin hasilnya juga pasti bagus-bagus banget. Kak mau tanya. Ya, Jadi buat karakter cibinya ini bebas ya Kak? Bebas. Oke, makasih. Sekarang bikin ekspresinya dulu ya, jangan langsung ke chibi secara utuh. Ya, jadi misalnya kalau kalian itu bingung mau gambar cibi yang mana itu di situ sudah disediakan loh contoh-contohnya di akun saya yang di presentasi itu tadi. Ya, kalian bisa mencoba dari situ tidak apa-apa ataupun juga mencoba-coba yang lain juga bisa. Jadi coba sendiri itu gak apa, itu malah melatih kreativitas kalian juga. Iya, bener banget. Itu kita hanya memberikan referensi, tapi selebihnya kalian bisa modifikasi sesuka hati. Oke, kalau teman-teman gambar ekspresinya udah sampai mana nih? Boleh lihat nggak? Tunjukin dong ke kamera. Pasti bagus-bagus banget. Lagi proses bikin sketsanya Kak, rada susah.
Cara kira-kira ukurannya apa ya, Kak? Tips dan triknya. Kok rasanya aku kadang kebesaran, kadang kekecilan gitu. Baik, jadi untuk ukuran itu bisa disesuaikan dari kertasnya. Jika mau Kalau ukurannya, kayak gini udah bisa dah, Kak. kenapa? Kayak gini gitu bisa dah, Kak. Cipi, Kak. Oh iya, boleh banget nih, bisa. bagus gambar kamu. Lanjutin aja. Ayo kita lanjutin semuanya gambarnya. Ya, tadi melanjutkan pertanyaan yang gimana karakter yang besar kecil itu bisa disesuaikan dari kertasnya. Jika mau yang besar itu rangkanya itu harus dibuat yang besar dulu. Kalau kebesaran itu bisa dikecilin. Kalau mau karakter yang kecil, rangkanya ya juga harus kecil. Kak, saya mau tanya. Ya, Apa benar kalau misalnya gambar rambut itu harus ada 3 garis di atas kepala kerangkanya itu yang vertikal? kalau untuk garis itu menyesuaikan style diri, itu enaknya gimana? Karena ada orang yang langsung menggambar rambutnya, ada orang yang perlu rangka. Iya, bener banget. Kalau saya tadi kan udah pakai rangka dulu. Nah, sekarang aku mau bikin highlight untuk matanya. Teman-teman udah tahu belum cara untuk mewarnain mata anime? Kalau aku biasanya dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu yang paling gelap. Kemudian bawahnya kita bikin ada agak berjarak sedikit. Dan pastinya jangan lupa highlight. Maka dari itu aku tadi udah nyampein kalau pewarnaan anime itu dibagi menjadi 3 shade shading biasanya. Dimana yaitu ada base color-nya, shadow, dan juga highlight. Itu udah paling dasar. Nah, kemudian kita lanjut ke sebelahnya sama aja. Pertama-tama bagian atas dihitamin terlebih dahulu. Jangan lupa dikasih space untuk shade, untuk highlight-nya jangan dicoret. Dan jangan lupa juga untuk tambahin pupil matanya. Terakhir jangan lupa kasih ekspresi mulutnya, karena mulut itu adalah salah satu bagian dari wajah yang sangat menentukan hasil akhir dari ekspresi. Oke, ekspresi pertamanya udah jadi, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Kak, kenapa kalau udah gambar satu mata, habis itu mata yang lain bakal beda? Iya, kalau rata-rata gambar mata mesti mata selanjutnya kok beda ya, Kak? Kayak mentong-mentong gitu, Kak. Yang pertama Iya, nggak sesuai sama mata pertama. Gak pas. Jadi untuk Mata mata kecil lebih enak. itu lebih mending menggunakan rangka. Jadi seperti garis yang vertikal itu dan horizontal yang seperti tanda plus, itu tujuannya itu agar mata itu bisa sejajar gitu. Kalau tidak bisa pakai satu garis saja, itu boleh pakai 2 garis. Iya, bener banget. Jadi kalau bisa ya matanya itu jangan dibikin satu persatu, tapi langsung aja dua-duanya. Oke, langsung aja kita praktekin. Pertama, kayak yang tadi, aku mulai dari alis terlebih dahulu. Aku pengen bikin ekspresi marah, jadi alisnya langsung aja lurus ke atas. Seperti ini, tapi jangan langsung kita lanjut ke mata, ke alis sebelahnya dulu, biar kita masih inget nih, ada muscle memorinya. Seberapa panjang alisnya dan gimana juga bentuknya. Ya, benar sekali. Jadi lebih gampang seperti itu daripada satu persatu. Jadi Iya. dilakukan. Nggak mau tanya, Kak. Iya. Ya. Itu kalau matanya cuman nggak pakai spidol, Kak, cuman diarsir pakai pensil boleh, Kak? Boleh banget, nggak apa-apa. Bisa pakai apa aja, mau pakai pulpen langsung juga boleh kok. Nah, udah kan alisnya, sekarang kita lanjut ke bagian atas kelopak matanya. Jangan lupa untuk bikinnya itu kanan-kiri, jadi jangan satu-satu. Kita bikinnya bareng, perhatikan ketebalannya. Kalau udah langsung aja kita lanjut ke bagian pupil matanya. Sini aku bikin yang simple aja. Oke. Ya, sambil melihat ke atas yang menggambar, di sini ada pertanyaan yang belum terjawab. Kak, saya mau tanya kenapa komik Jepang berwarna hitam putih, tidak seperti komik di tempat lain yang berwarna, dari Ignacia Michelle tadi. Ya, kenapa kok manga itu kebanyakan hitam putih? Ya, daripada karena berwarna seperti komik Marvel itu, ya manga itu berwarna hitam putih karena manga itu sudah ada dari dulu. Manga itu sudah berkembang sejak tadi zaman abad 12 itu. Nah, untuk pewarnanya tentu untuk mewarnai itu lebih repot. Jadi
kebanyakan itu hanya untuk hitam putih agar juga budget, terutama saat tahun 1960-an itu kan saat Jepang selesai Perang Dunia Kedua. Nah, itu pasti ekonomi Jepang itu masih agak belum stabil. Jadi kebanyakan manga itu memiliki hitam putih yang khas itu juga. Itu juga berkembang dari zaman dulu. Iya bener banget Kak Olive. Jadi faktor utamanya itu adalah waktu dan juga budget. Karena seperti yang kita tahu nih ya, manga Jepang itu kan halamannya Kak, termute. Kemute Kak. Mute. Oke, sekarang aku langsung lanjut ke rambutnya ya. Kita pelan-pelan aja dalam narik garis rambut itu, spidolnya jangan terlalu ditekan supaya line up-nya tidak terkesan kaku. Dan ketebalannya juga nggak boleh sama, misalnya yang atas ditekan, yang bawahnya kita agak santai dikit. Nah, ini kalau kalian mau mengurangi pressure-nya atau mungkin ada yang tangannya masih tremor, itu bisa dengan cara memegangnya jangan terlalu dekat dengan ujung tip. Jadi diperhatikan line weight-nya ya, karena itu unsur penting dari menggambar. Iya bener banget, nggak boleh terkesan kaku, harus bener-bener santai dan juga relax. Karena kita gambar itu kan harus menikmati ya Kak ya. Jika masih kaku Berarti ini kita gambar 5 ekspresi. Iya, kita bikin 3 ekspresi. Kalau udah belajar ekspresi, baru nanti kita bisa lanjut ke proses pembuatan karakter secara utuhnya. Gimana? Kalian sudah sampai bikin ekspresi keberapa nih? Baru ke 1. Oke, nggak nggak apa-apa. apa-apa, pelan-pelan saja. Yang penting kalian menikmati proses pembuatannya. Sekarang langsung aja kita kasih pipinya, kan Chibi itu terkenal sama pipinya yang tembem-tembem gitu kan. Kak, pernah nggak Kak marah gara-gara alat tulisnya itu mati tiba-tiba habis kecoret gitu? Iya. Oke. Kan habis ini kita masuk ke pembuatan karakter nih. Kak Olive udah tahu belum kira-kira mau gambar apa atau gimana? Ya, di sini saya sudah menyediakan gambar saya, sketsa saya. Oke. Jadi, untuk- Sekarang kita udah sampai ke ekspresi kedua, berarti tinggal yang terakhir. Kak, ini kan saya coba gambar cibinya tambah nggak kelihatan kayak cibi, Kak. Gak apa-apa, karena Chibi itu kan art style itu banyak ya. Jadi Chibi juga bentuknya meskipun identik dan memiliki ciri khas, itu nggak harus stay seperti itu. Bisa aja dikembangin jadi apapun. Oke, kita ke gambar ketiga. Sama seperti tadi, aku akan mulai dari gambar alisnya terlebih dahulu. Yang dilanjutkan dengan mata kanan dan juga mata kiri secara bersamaan. Nah. Sini aku mau coba untuk bikin ekspresi dia nangis. Maka dari itu alisnya harus lebih tinggi di bagian tengah. Sementara untuk matanya langsung aja bulat dan nggak perlu pakai shading. Intinya kalau kalian bikin chibi itu semakin bahagia ekspresinya, maka semakin banyak highlight di matanya. Iya nggak, Kak? Ya, pasti. Jadi, Highlight itu yang putih-putih di matanya itu, tak, Kak? iya benar. Iya, betul sekali. Dan dalam penggambaran manga, highlight mata itu sangat berpengaruh loh, jadi jangan kelupaan ya. Kalau kalian mau bikin karakternya yang suram, berarti highlightnya disedikitkan atau bahkan jangan dikasih highlight sama sekali. Meskipun cahayanya lagi cerah nih dia di bawah matahari, tapi kalau dia sedang merasa suram, maka highlightnya juga jangan dikasih banyak-banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke poninya. Kak, Ya, kalau karakter Chibi itu kalau ada kayak darah-darahnya gitu kayak kurang pantas ya, Kak? Bisa jadi sih, karena juga kalau misalnya karakter itu kayak psycho gitu juga bisa untuk efek gitu. Karena Chibi itu tidak sebatas hanya lucu-lucuan, itu
imajinasi kalian itu bisa meluas gitu. Bener banget. Jadi sebebas-bebasnya karena intinya chibi itu adalah versi kecil dari anime karakternya. Oke, kita sekarang udah sampai ke tahap pembuatan rambut. Seperti yang tadi sudah aku bilang, itu santai aja bikinnya. Dan juga perhatikan pressure dari pennya. Oke, sekarang kita ke rambut yang sebelah ini. Oke, kalau karakter kalian udah sampai mana nih? Coba dong tunjukin ke kamera sebentar. Ayo jangan malu-malu, gak apa. Oke, Sabrina bagus ya gambarnya. Ayo semangat yuk lanjutin. Oke, bisa lucu sekali. Penyakit penulis itu. Usah sakit, nanti tak pijat dah tangannya. Nyut gitu. Nah, chibiku udah hampir selesai. Sekarang kita tinggal kasih bagian rambutnya, pelan-pelan aja. Oh iya, sambil menggambar gitu Kak Tasya. Iya. Saya mau bertanya. Jadi inspirasi Kak Tasya untuk menggambar itu apa saja ya? Dari mana? Sebenarnya pada awalnya aku cuma belajar gambar untuk sebagai cara untuk relaksasi gitu kan. Gambar itu kan santai, kita bisa nuangin emosi dan lain-lain. Nah, dari itu aku jadi suka gambar dan pada saat aku mulai suka untuk baca manga dan juga nonton anime, aku makin suka dan makin niat untuk belajar gambar. Itu kira-kira. Nah, ini adalah chibi ketiga yang aku buat pada hari ini. Oke, kalian lihat. Nah, Kece sekali Kak Tasya. ini adalah contoh ekspresi chibi yang simple dan juga mudah untuk digambar. Oke, maka dari kalau teman-teman sudah selesai belum chibi-chibinya nih? Harus satu, Kak. Tinggal diaksir. Oke, kalau belum selesai juga nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutin lagi. Tapi saat ini kita akan masuk ke sesi tahap kedua. Sesi 2 tahap kedua yang akan dibawakan oleh Kak Olive. Nah, jadi di sesi ini kakak bakal ngapain nih, Kak? Ya, kali ini sesi ini saya akan menggambarkan karakter yang full body. Yang salah satu saja. Ya, jadi saya menggambarnya hanya satu, jadi tidak 3 agar tidak memakan waktu terlalu banyak ya. Iya, bener banget. Jadi nggak kayak saya tadi, saya kan gambar 3 contoh ekspresi, sedangkan Kak Olive akan pilih 1. Oke. Di layar PowerPoint itu sudah terlihat ada 2 contoh referensi chibi ya, Kak? Ya, di sini ada 2, tapi saya pilih 1 saja. Ya, jadi kakak pilih yang mana dan kenapa kakak pilih chibi itu? Ya, saya pilih chibi yang karakter ini karena itu kayak halus gitu. Lalu Kak, ini karakternya wajib 3 kah? Ekspresinya. Untuk penggambarnya sendiri kalian nggak harus persis kok sama yang ditampilin, itu hanya untuk memandu dan menjadi referensi buat kalian. ya baik, penggantian gambar saya akan menggambar yang ini karena ini karakternya mungkin kalian sudah familiar, lebih familiar ya daripada yang tadi. Iya, benar. Oh, jadi pertama-tama kakak gambar apa dulu nih? Mungkin bisa dijelasin gimana sih pembuatan rangka dari chibi yang utuh? Ya, di sini saya sudah memberi rangka yang kepala ini. Saya biasanya menggambar wajah dulu, jadi mulai dari sini. Iya, bener banget. Kita bikin kerangka wajah dulu. Jangan lupa untuk tetap santai. Jadi jangan ditekan, jangan panik juga pasti. Pak, mau tanya apa? Iya, kenapa? Kalau gambar chibi itu kalau kayak rambutnya lebih panjang dari kakinya itu boleh tak, Pak?
Pastinya boleh dong, kan Cibi itu sebebas-bebasnya mau kalian bikin rambutnya model apa atau gimana. Ukuran panjangnya itu terserah, yang penting kalian suka sama hasilnya nanti. Kak Olive sepertinya udah pro sekali ya dalam bikin Cibi. Ya, saya sering menggambar cibi untuk merelaksasikan diri dari menggambar yang berat-berat gitu, Kak. Oke. Nah, di sini saya menggambar matanya dulu karena mata ini lumayan sulit untuk dibuat. Harus benar-benar hati-hati ya. Hati-hati, benar sekali. Tapi kalau udah jadi juga rasanya satisfying banget nggak sih kalau bisa gambar mata yang simetris gitu. Oke, sekarang Kak Olive langsung lanjut ke mulutnya. Lalu kali ini saya akan menggambar rambutnya. Untuk karakter dari Cibi kakak ini siapa sih? Ya, karakternya saya gambar ini adalah Levi. Ya, kalian pasti sudah familiar dengan karakter Attack on Titan ini. Ya bener banget Kapten Levi. Apakah kakak jangan-jangan baca manganya Attack on Titan juga nih, makanya karakter yang dipilih ini? Ya, saya sebenarnya tidak baca manganya terlalu, tapi saya lihat klip-klip animenya yang keren. Oke. Rambutnya pelan-pelan aja ya kak. Ya, jadi pembuatan rambutnya juga harus pelan-pelan karena ada yang lancip dan harus menggunakan line weight yang tepat. Mungkin kakak bisa nih kasih tips gimana sih cara buat rambut anime yang simple tapi tetap bagus kelihatan. Ya, jadi dalam pembuatan rambut itu kalau misalnya kayak rambutnya repot kayak jika kayak Bakugo itu biasanya disimpelkan gitu. Jadi bentuk-bentuknya itu kayak kalau misalnya ada kayak gini itu disimpelkan jadi kayak bentuk cuman lancip satu tok gitu. Oke, intinya diperimut gitu ya. Iya. Kak, itu sketsa untuk badannya gimana, Pak? Ya, jika dalam sketsa ini dibagi jadi biasanya kalau dalam cibi itu ukuran badan itu ukurannya kepala, jadi simetris gitu. Jadi dikalain kepalanya itu 2 kali ukuran badannya, seperti itu ya kak? Iya, jadi ukuran cibi ini 2 kali kepalanya, secara menyeluruh seperti itu. Kak, yang difoto di IG itu apa aja ya kak? Nah, jadi untuk foto di IG kalian yang pertama pasti ada foto karyanya. Jadi sudah saya ingatkan untuk bikin fotonya sebagus mungkin, boleh diedit ataupun enggak. Yang jelas kalian suka sama hasilnya, jangan ngasal. Bener-bener harus diperhatikan ya, karena percuma nih kalian udah gambar yang bener-bener indah banget, bagus, tapi terus di fotonya ngasal, pasti nanti penampakannya nggak maksimal dong. Dari itu buat teman-teman yang jago ngedit, boleh banget nih menunjukkan bakat terpendamnya, membuat karya yang biasa jadi luar biasa. Ya, benar sekali. Jadi untuk pengambilan foto itu bisa saya beri tips. Jadi untuk memilih background yang tepat. Jika ukuran kertasnya seperti ini bisa diginiin. Jadi di fotonya itu dari sini. Lalu jangan sampai terlihat bayangan handphonenya. Kak, ini untuk yang gambar ekspresi ini boleh gambar satu, Kak? Boleh banget, kalau memang mau gambar satu aja juga nggak apa-apa, kan nanti bisa latihan lagi. Kita pelan-pelan aja, santai aja di sini. Fleksibel. Oke, sepertinya Kak Olive udah sampai ke tahap line art dari badan cibinya. Kalau cibi teman-teman gimana? Udah sampai mana? Atau jangan-jangan sudah hampir selesai nih? Saya bisanya kebanyakan cuma gambar muka tau kak, badannya nggak bisa kak. Ya, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan kita belajar bersama-sama. Kalau badannya itu dibuat simbol saja. Jadi badannya itu bisa seperti ini saja. Itu bisa seperti ini. Iya, bener banget. Jadi kalau cibi itu kan memang versi imut ya. Jadi nggak usah terlalu realistis, nggak usah terlalu proporsional bentuknya. Yang penting imut. Ya nggak kak? Iya, betul sekali. Jadi free gitu.
Itu sesuai imajinasi kalian itu bagaimana. Bagus banget bajunya Kak, ya ampun. Terus bandonya siapa ini? Oh, iya. Yang ditambah badan ini dikasih warna atau enggak? Kalau mau dikasih boleh. warna malah bagus. Untuk alatnya sendiri terserah kalian mau pakai marker, mau pakai pensil warna atau yang lainnya juga boleh. Tapi nggak wajib ya, sekali lagi itu opsional. Kak Olive sisa separuh nih tempatnya. Ya, masih di bagian tangan dulu. Ya, jadi tangan itu kalau dalam chibi itu gak usah detail-detail banget. Jadi gak usah jarinya itu dikelihatanin. Jadi bisa cuman strap gitu saja, gak apa-apa. Ya, di sini kakinya itu kecil-kecil saja, gak usah terlalu lebar telapak kakinya. Ya, di sini sudah sudah jadi, tinggal di clean sketch-nya dengan dihapus. Kak, kalau nanti yang saya post di IG itu cuma yang ekspresinya, bukan yang full body-nya nggak apa-apa, Kak? Oh, nggak apa-apa dong pastinya. Yang penting itu hasil karya kalian sendiri ya, jangan digambarin orang lain. Kak, saya gambar satu tapi full body nggak apa-apa, Kak. Kenapa? Kalau saya gambar satu terus full body nggak apa-apa, Kak. Oke, nggak apa-apa. Di sini itu fleksibel ya. Kalian bisa gambar ekspresinya aja, nggak apa-apa. Atau mau full body aja juga sebenarnya nggak apa-apa kok. Jadi dalam menghapus itu harus searah ya Kak, supaya nanti kertasnya nggak koyak. Iya, benar sekali. Karena saya sudah pengalaman pernah kertasnya koyak gara-gara menghapusnya itu nggak searah. Iya, bener banget. Apalagi kalau masih ada pensilnya. Kalau saya biasanya sih dihapus itu residu dari menghapusnya saya bersihkan pakai kuas dan bukan pakai tangan. Soalnya takutnya nanti bisa ngebit gitu. Oh, jadi nggak bisa ngeblur. Nge-smooth-nya itu jadi seperti giniin gambar gitu ya Kak Desya. Iya, bener banget. Bisa bikin gambarnya kusam. Benar sekali. Jadi hati-hati dalam menghapus juga diperhatikan. Tanya dari pulpennya itu sudah kering atau belum. Iya, kalau bisa jangan langsung dihapus ya, habis line art ditunggu dulu 5-10 menit. Harus kering tintanya, nanti sayang kan udah sketsanya bagus, line artnya rapi, ternyata pas dihapus malah bleeding. Oke, karena gambar dari Kak Olive sendiri udah selesai nih sketsanya, tinggal didetailin aja. Dan saya yakin teman-teman juga pasti udah mau selesai kan? Maka dari itu langsung aja kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi interpretasi. Nah, di sesi ini teman-teman akan diberikan kesempatan untuk semakin memperbaiki atau memperindah karyanya. Jadi kalau yang tadi belum selesai, mungkin bodinya masih kurang dikasih detail di pakaiannya, boleh banget silahkan dimaksimalkan pada kesempatan kali ini. Atau mungkin mau gambar ulang, mau gambar yang baru, yang lebih baik juga boleh banget pastinya. Kak mau tanya, Kak ini gambarnya semuanya harus chibi ya Kak, nggak boleh gambar biasa ya Kak? Sebenarnya bebas, cuma kenapa kami ambil chibi itu karena waktunya terbatas pada kesempatan kali ini. Tapi kalau teman-teman mau memodifikasinya menjadi the real anime karakter juga boleh banget. Nah, di PowerPoint itu sudah terlihat ada 6 contoh chibi kan? Itu merupakan referensi. Wow, keren ya gambaranmu. Boleh banget dipakai aja, silahkan dimaksimalkan, dikasih line up atau mungkin diwarnain juga boleh.
Kak, kalau Iya. chibi di Aksa sendiri boleh? Boleh. Boleh pastinya, tapi yang penting dikasih line art ya, karena manga itu kan pada dasarnya memang monokrom hitam dan putih. Jadi usahakan pakai ink kalian itu semaksimal mungkin, entah dari memberi shadow dan lain-lain. Kayak kalau di foto itu biar bisa terlihat jelas. Kalau cuman pensil itu kan cuman sebatas kayak gak jelas gitu, ngeblur kalau misalnya di foto. Iya, Kebanyakan sih biar seperti kontras, itu. lebih kontras gitu ya Kak. Iya, benar. Jadi di sesi ketiga kali ini kita akan ditemani oleh Kak Olive lagi nih. Jadi Kak Olive mau gambar apa untuk sesi ketiga kali ini? Ya, Bisa dong diceritain dulu nih sedikit gambarnya. Ya, dalam sesi ketiga ini saya juga sudah menyediakan gambar ini yang tadi saya tunjukkan itu. Ya, pada sesi kali ini saya juga bisa sekali lagi mengalign, tapi yang ini saya refine sedikit, jadi saya beri shadow dan lain-lain. Sekali lagi saya gambar mulai dari wajah dulu. Lalu jika kesulitan untuk mengalign, itu bisa dimiringin supaya lebih gampang. Iya bener banget, soalnya kalau kertasnya data pasti lebih susah ya Kak. Iya pasti. Nah, ekspresinya boleh digabung sama chibi yang button full enggak? Boleh. Boleh. Oke, makasih Kak. Kak, dari 3 gambar yang di-share tadi harus gambar semuanya atau salah satunya aja nggak apa-apa? Boleh salah satu, boleh gambar sendiri. Jadi itu terserah, bebas dari kalian. Iya, jadi kami itu memberikan contoh-contoh gambar itu benar-benar pure untuk referensi aja. Mungkin ada teman-teman kan yang bingung atau nggak punya inspirasi nih mau gambar apa, itu bisa dijadikan contoh. Tapi kalau memang teman-teman mau gambar yang lain, atau bahkan mau bikin karakter sendiri juga boleh banget pastinya. Di sini kita lihat Kak Olive sedang fokus menggambar ya teman-teman. Mungkin bisa diceritain Kak, udah sampai ke tahap mana nih gambarnya? Ini sudah sampai ke tahap rambut. Jadi ini karena karakternya rambutnya bulat, jadi lebih susah. Soalnya tangannya itu harus steady gitu. Iya benar banget. Jadi kalau rambutnya yang soft itu malah susah ya Kak dibanding kalau yang bersudut. Iya benar sekali. Pelan-pelan. Dan pastinya dalam melakukan line art itu kita harus sesuaiin juga nih sama ukuran drawing pen-nya. Jangan memaksakan drawing pen yang berukuran besar untuk bikin detail karakter, karena pasti hasilnya juga nggak akan maksimal. Kalau Kak Olive biasanya pakai drawing pen ukuran berapa sih Kak? Mungkin boleh nih di-sharing alat-alat gambarnya. Saya biasanya pakai drawing pen gimana Kak? Pakai pulpen biasa juga pasti nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan yang berukuran 0,7 ya, pakai yang 0,5 aja. Karena hasilnya akan lebih tipis dan juga mengurangi resiko bleeding-nya. Karena yang saya pakai ini juga 0,05. Ya, benar banget. Karena meskipun sama-sama pulpen, tapi kalau drawing pen itu tintanya lebih cepat kering dan juga tidak mudah untuk bleeding, biasanya waterproof. Sedangkan untuk pulpen biasa itu kan basisnya adalah minyak ya Pak ya? Iya benar. Jadi agak lambat gitu keringnya. Kak, kalau line artnya pakai spidol snowman yang biasa tuh boleh kan? Boleh. Itu juga boleh. Intinya pakai aja apapun yang kalian miliki atau apapun yang kalian merasa nyaman menggunakannya, entah spidol atau pulpen biasa atau drawing pen. Seperti itu. Nah, di sini Kak Olive kayaknya udah mau selesai nih bagian mukanya, udah sampai ke tahap pembuatan mata.
Di sini karena karakternya seperti bergenre pastel gitu, jadi matanya itu terkadang tidak ada seperti shadingnya, jadi tidak tinggal polosan seperti ini. Nah, itu juga salah satu cara untuk mewarnai chibi. Dan soft ya kak. Nggak mau tanya kak, Iya silahkan. kalau misalnya gambarnya ini dari beda-beda anime boleh nggak kak? Boleh, terserah gambarnya kalian mau dibebasin mau yang mana, mau gambar chibi kalian sendiri bisa, dari anime bisa, dari game juga bisa. Ya, sekali lagi yang kami tampilkan itu hanya tambahan referensi untuk memberi inspirasi buat kalian. Ini lucu banget kak. Iya, saya juga pecinta kucing. Berarti kan chibi itu nggak hanya terbatas pada karakter juga kan, bisa aja hewan jadiin chibi gitu kan? Oh bisa saja. Jadi chibi itu bisa semuanya. Entah itu robot juga bisa dicibiin juga. Oh iya, saya belum pernah sih lihat chibi robot. Kalau untuk peralatan gambar sendiri kakak biasanya pakai apa aja atau mungkin bisa spill mereknya yang bagus gitu? Ya, jadi untuk peralatan gambar saya biasanya memakai standar ini mechanical pencil, ini merek Faber-Castell yang dibelikan teman saya. Oke. Karena pensil mekanik itu ukurannya lebih kecil, jadi saya lebih terbiasa gitu. Ya untuk sketching lebih bagus yang mekanikal ya Pak, tapi kalau menurut saya sih saat tahap pengarsiran itu malah lebih enak yang pensil kayu loh. Ya memang, jadi lebih enakan kalau dalam pengarsiran itu enakan pensil kayu karena bisa di smudge, itu lebih gampang. Iya kalau mekanikal kan lebih steady gitu. Iya. Kak, kalau Prismacolor tuh menurut kakak gimana? Yang gitu. Untuk Prismacolor itu kan produk pensil warna yang paling terkenal ya setahu saya, dan itu merupakan artist grade tools gitu. Jadi biasanya dipakai untuk orang-orang yang benar-benar udah jago. Tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara artist grade dan juga pensil warna biasa? Itu bukan pada seberapa bagus hasilnya, tapi seberapa besar effort yang kita perlukan dalam penggunaannya. Jadi kalau kita pakai Faber-Castell nih misalnya, itu kan sebenarnya bagus, tapi kita akan lebih susah untuk ngeblendnya timbang kita memakai Prismacolor. Tapi bukan berarti orang yang memakai Faber-Castell itu hasilnya nggak bisa bagus, itu salah banget. Tuh, jadi sekarang waktu kita hanya tersisa 5 menit lagi nih teman-teman untuk menyelesaikan karya chibi kita. Apakah sudah selesai teman-teman sekalian? Boleh nih ditunjukin ke kamera sebentar. Oke, sepertinya udah pada mau selesai ya. Oke, mungkin akan selesai dalam 5 menit lagi. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke sesi pemotretannya. Pastikan untuk setting background, jangan lupa lightingnya juga diperhatikan dan juga angel kamera. Ini sedikit tips dalam pengambilan angel, mungkin jangan dari atas tapi dari samping. Karena selain mengurangi shadow, pengambilan gambar dari sudut samping juga akan mereduksi apabila bentuk dari karya kita itu kurang simetris. Jadi akan tertutupi itu. Kak, kalau kita kasih warnanya tuh tipis-tipis aja nggak apa-apa, nggak terlalu tebal. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi karena sisa 15 menit, mungkin kita bisa kasih contoh dulu nih Kak, gimana sih cara penataan yang bagus dalam pengambilan gambar.
Ya, jika dalam pengambilan gambar itu lebih enaknya seperti yang saya tadi jelaskan, itu seperti biasanya saya itu diginiin gambarnya, lalu difoto dari sini. Nah, lalu kalau misalnya kertasnya kecil gini, ditaruh di sketchbook kalian. Iya, dan bisa juga nih dihias, misalnya kita kasih sedikit nih pulpen atau drawing pen di pinggir-pinggirnya, dan pasti kita bersihin dulu. Kita santai aja bersihinnya. Nah, kita lihat ada contohnya. Ya, jadi ini bisa dipakai seperti contoh seperti ini. Ya kan, kita ambil sudutnya, misalnya kita ambil dari samping. Itu, atau mungkin dari atas sebenarnya bisa, tapi ya itu Iya, ya tapi Pak ya, lightingnya. karena ini lampunya dari atas, jadi kelihatan bayangannya. Nah, gimana cara ngilanginnya? Kalau tidak bisa, itu kita bisa ngedit. Misalnya di PixArt, itu brightness-nya diatur, kontrasnya diatur juga, saturasinya juga. Biar bayangannya itu bisa kayak hilang. Nah, jadi kita harus selesai dalam jam 11 nanti, yang mana 3 menit lagi, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman memang belum selesai, bisa dilanjutkan selama 10 menit ke depan ya. Yang jelas pada pukul 11.15 itu karyanya sudah harus ada di Instagram. Jangan lupa, jadi jam 11.15 jangan telat ya teman-teman. Sayang loh, hadiahnya 50.000 nih. Bisa buat beli makan, bisa buat beli alat-alat gambar lagi mungkin. Kak, tadi tag sama hashtagnya apa saja Kak, bisa ditambahkan lagi? Oke, sebentar ya. Oke Kak, ini ada yang nanya, Kak boleh minta IG-nya nggak? Ya, jadi IG ku itu, bentar, saya ketik aja ya. Oke, itu sudah dilakukan tentuan hashtag dan juga tagnya ya. Bisa dilihat di share screen. Jangan lupa untuk di screenshot atau mau dicatat, difoto, terus yang penting jangan lupa ya. Kak, kalau waktunya tambah boleh apa enggak Kak? Saya ini belum selesai. Tenang aja deh, karena kalian punya waktu 15 menit lagi termasuk untuk pemotretannya ya. Usahakan selesai. Dan kalaupun memang nggak bisa sedetail itu juga nggak apa-apa kok, karena kita hanya latihan dan gambar itu masih tetap bisa kalian lanjutkan setelah acara ini. Nah, itu untuk ada yang bertanya, nama Instagram bisa dilihat di kolom chat. Kemudian Kak Olive, apakah sudah selesai? Ya, ini sudah mau selesai. Terima Tunggu kasih dikit. Kak Olive sudah selesai ya. Dan teman-teman juga pasti sudah selesai. Bisa langsung ke sesi pemotretan, berhubung ini sudah jam 11. 1 menit lagi. Oke teman-teman, tadi udah di screenshot kan untuk ketentuan-ketentuan pelatihannya? Mungkin yang sudah bisa kasih kode nih ke kamera, entah melambai atau apa gitu. Oke. Sudah raise hand, berarti sudah di screenshot ya. Oke, Kak Olive, bisa kita lihat nih, ada mukanya pada serius semua nyelesain gambar karena waktunya sisa. Gambar kayak gitu lebih enak pakai drawing pen atau spidol? Kalau misalnya gambarnya seperti ini lebih entengan itu pakai drawing pen, ya. Spidol itu lebih ke ngisi shadow-shadownya ya Pak, daripada untuk line art. Atau untuk memberi efek seperti outline-nya ini ditebelin biar lebih kayak pop gitu. Iya. Kak, kalau waktu tambah 15 menit lagi bisa apa enggak? Oke. Sekali lagi untuk sesi ketiga hari ini waktunya udah selesai dan sekarang kita masuk ke sesi pemotretan ya. Untuk adik-adik masih punya waktu 15 menit. Ingat, hanya sampai jam 11.15. Kalau lebih daripada itu tidak terhitung ke dalam perlombaan ya. Kak, ini hashtagnya apa Kak tadi Kak? Oke, hashtagnya adalah, boleh ditampilkan sekali lagi.
Oke, apakah sudah terlihat teman-teman sekalian? Jangan lupa untuk di screenshot ya, untuk tag-nya sendiri adalah Instagram dari SMPK Santa Agnes dan juga SMA Santa Agnes. Sedangkan untuk hashtag-nya adalah Kelas Inspirasi Manga 2021. Dan berhubung saat ini sudah menunjukkan pukul 11, berarti kita udah sampai nih Kak ke penghujung acaranya ya Kak Olin? Iya, agak kerasa sekali ternyata. Oke. Bisa senang-senang dengan adik-adik sekalian. Untuk teman-teman nanti bisa dilanjutkan setelah ini, ada waktu 15 menit masih. Dan mungkin sekian ini saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mungkin Kak Olin nih bisa membagikan sedikit pengalamannya hari ini. Gimana sih perasaannya, atau mau curhat juga boleh? Ya, baik. Jadi pengalaman saya ini ya menyenangkan, cukup menyenangkan karena ini pertama kali saya membimbing adik-adik sekalian dalam acara workshop seperti ini. Itu sangat terasa dalam hati gitu. Bener ya Kak, karena ternyata adik-adik juga pada jago banget gambarnya. Iya, benar sekali. Jadi ada pula juga adik-adik yang mungkin lebih jago gambar dari kita karena kita ini juga masih belajar, karena kita dalam workshop ini itu bukan dalam mengajari gitu, tapi juga kita juga saling belajar, kita men-sharingkan pengalaman kita. Ya, jadi kami sharing kalian dan kami juga sebenarnya belajar dari kalian secara tidak langsung. Waktu tadi saya nanya, adik-adik gambarnya udah selesai belum? Coba tunjukin ke kamera. Itu saya benar-benar yakin gambar kalian dan ternyata memang bagus-bagus banget. Jadi di workshop ini saya harap apa yang kami sampaikan itu bisa berguna buat kalian dan kami juga akan mengambil pengalaman dari workshop ini. Ya, tentu pasti. Semoga kita semua bisa ketemu lagi ya kapan-kapan. Mungkin sampai di sini saja acara kita pada hari ini. Dan sekarang kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu untuk Alif dipersilakan. Ya, baik. Mari kita berdoa. Saya pimpin secara Katolik dan Bapak yang berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam workshop kali ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing anak-anak-Mu yang hebat ini. Dan sekarang kami akan mengakhiri workshop. Terima kasih Tuhan atas pembimbingan-Mu tadi. Semoga apa yang dipelajari ini dapat berguna bagi adik-adik dan kami nanti selama masa depan nanti. Terima kasih Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, jangan lupa untuk diposting ya. Fotonya sebagus mungkin, diedit juga boleh sampai pukul 11.15. Ingat hadiahnya 50.000 loh, lumayan banget kan Kak, dapat 50.000 cuma gambar. Pasti. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa adik-adik sekalian dan semoga kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Terima kasih Kak Oli sama Kak Tisha. Saya kembalikan ke Bu Karina. Ya. Terima kasih. Terus untuk anak-anak bisa dilihat di classroom ya. Kalau misalnya tadi kurang jelas tugasnya tadi apa aja, bisa langsung dilihat di classroom. Terima kasih untuk Kak Olive sama Kak Tisha. Semoga ini bisa membantu anak-anak ke depannya ya. Mungkin yang suka manga mungkin bisa dilanjutkan. Nanti bisa jadi kayak Kak Olive sama Kak Tisha bisa lancar. Langsung pakai spidol mungkin tanpa pakai pensil gambarnya. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Untuk kelas inspirasinya bisa ikut lagi minggu depan. Dan sampai jumpa, dan ada Bu Astuti juga. Terima kasih Bu Astuti sudah ikut kelas inspirasi. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di kelas inspirasi selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.